Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Sungguh tadi saya merasakan urapan kuasa Roh Kudus begitu kuat menghampiri kita semua pada saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Tuhan memang berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita, untuk memberkati kita, mengawali bulan yang baru, mengawali juga berkat-berkat Tuhan yang baru, dan kasih kemurahan Tuhan inilah yang akan kita nikmati, bukan saja sepanjang minggu ini, tetapi juga sepanjang bulan ini dan juga tahun-tahun mendatang. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Apa sebabnya? Karena Tuhan memang benar-benar mengasihi kita, dan Tuhan benar-benar ingin menyelamatkan kita. Tuhan benar-benar memberkati kita di dalam segala hal, di dalam segala perkara, melalui segala cara. Mari kita masuk pada firman Tuhan pagi hari ini sebelum kita menerima perjamuan kudus. Kita akan membaca satu ayat yang sudah terkenal sekali pada Matius 11. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa yang membuat manusia hidup di dalam letih lesu dan berbeban berat? Saya ingin memberitahukan kepada saudara, mengingatkan kembali bahwa kita tidak diciptakan untuk hidup dalam letih lesu dan berbeban berat. Masih ingat kita bahwa Adam dan Hawa diciptakan dan disimpan oleh Tuhan di Taman Eden. Tidak ada letih lesu dan tidak ada beban berat. Sekarang hidup kita penuh dengan letih lesu dan beban berat. Banyak hal yang membuat kita letih lesu dan berbeban berat setelah Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden karena dosa. Dosa sudah membuat manusia terjebak di dalam letih lesu dan berbeban berat. Sebetulnya itu kesalahan manusia itu sendiri. Manusia sudah memilih untuk melakukan dosa. Saya yakin Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melakukan dosa. Tapi kemauan kita sendiri yang membuat kita berbuat dosa. Dan dosa itu yang membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Menanggung semua akibat yang ada. Tapi Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Sehingga Tuhan Yesus dikirim oleh Allah untuk memberikan kelegaan. Di dalam New International Version ayat ini untuk kelegaan dikatakan rest. Artinya beristirahat. Rest ini adalah istirahat, rest ini adalah tempat perhentian. Kalau saudara sudah lelah berjalan, lelah berlari, lalu saudara diberi di sana sebuah tempat perhentian. Boleh duduk, dikasih minum yang segar, lapar ya dikasih makanan di situ. Wah, rasanya luar biasa. Itu adalah rest, tempat istirahat, tempat perhentian. Dan orang menghubungkannya rest ini dengan rest in peace, yaitu kematian. Kalau kematian kita sudah pindah ke alam yang lain. Istirahat untuk pindah ke alam lain. Tapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita kelegaan, rest yang membuat hidup kita diperbarui oleh Tuhan Yesus dengan luar biasa. Rest, tempat perhentian ini menggambarkan sebuah sabat. Jadi sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus katakan pada Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi sabat kepadamu. Sabat adalah hari perhentian. Kita masih ingat bagaimana Allah memerintahkan untuk menghormati hari Sabat. Apa sebabnya? Karena hari Sabat adalah hari yang diajarkan Tuhan untuk perhentian. Ada orang yang tidak mau berhenti dari letih lesunya, dari beban beratnya. Hidup yang singkat ini hanya dihabiskan untuk letih lesu dan berbeban berat. Tidak ada apa yang bisa dinikmatinya ataupun bisa menambah nilai hidupnya. Dia mencari uang hanya untuk kemudian sakit dan uang yang sudah dicarinya itu dihabiskan untuk rumah sakit. Letih lesu dan berbeban berat. Tapi Tuhan Yesus mengajak untuk datang kepadanya untuk menerima sebuah perhentian, sebuah
tempat istirahat, sebuah sabat. Sehingga dikatakan di sini, marilah kepadaku. Tuhan Yesus mengundang. Ini adalah sebuah undangan. Bukan kita yang meminta. Sebetulnya bukan kita yang berharap karena kita tidak mengerti bagaimana mengatasi letih lesu dalam hidup kita. Tapi Tuhan di dalam kasih-Nya yang luar biasa mengundang. Marilah kepadaku. Tapi walaupun sudah diundang, tidak banyak orang yang mau. Walaupun sudah ditawari untuk diberi kelegaan, tidak semua orang yang mau. Ada orang-orang yang lebih suka hidup dalam letih lesu dan berbeban berat. Tapi Tuhan Yesus sampai pada hari ini terus memanggil. Selama saudara masih bisa mendengarkan akan ayat firman Tuhan yang saya bacakan ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berarti undangan itu masih berlaku. Tuhan Yesus memanggil, mengundang yang letih lesu dan berbeban berat. Siapakah mereka? Siapakah mereka yang diundang oleh Tuhan Yesus? Markus 2 ayat 17. Markus 2 ayat yang ke-17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang pergi ke tabib, yang pergi ke dokter adalah orang-orang yang sakit. Tapi tidak semua orang sakit mau ke dokter. Tidak semua orang sakit mau ke tabib. Ada orang-orang yang di dalam kebodohannya membiarkan sakit penyakit itu menggerogoti dirinya. Atau bahkan ada yang tidak sadar bahwa dia sudah sakit sampai dengan tahap yang begitu merusakkan hidupnya. Ada banyak orang yang juga tidak sadar bahwa dosa di dalam hidupnya itu merusakkan kehidupannya. Merusakkan cara berpikirnya, merusakkan akan perasaannya, merusakkan tindakan dan keputusan dalam hidupnya. Dosa merusakkan kehidupan manusia sehingga manusia letih lesu dan berbeban berat. Dan Tuhan Yesus mengundang mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Siapakah mereka? Tuhan Yesus katakan di sini. Pada ayat yang baru saja kita baca tadi, bahwa Tuhan Yesus ini pada Markus 2 ayat 17 dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lebih jelas lagi kalau kita bisa memahami bahwa orang itu harus menyadari bahwa dia berdosa, maka dia akan datang kepada Yesus. Tapi ada orang-orang yang tidak menyadari bahwa dia berdosa, bahkan tidak mau lepas dari dosanya, maka dia tidak datang kepada Tuhan Yesus. Pernah ada orang yang bertanya pada saya ketika melihat seorang perempuan yang tidak baik, perempuan nakal, perempuan tidak baik, ya sebutlah pelacur tingkat tinggi, tingkat high class yang menjadi jemaat di tempat saya melayani dulu. Dan beberapa orang yang tahu bertanya, Pak Andri tahu nggak orang itu? Tahu. Kenal dengan dia? Kenal. Kenapa orang seperti itu kok dibiarkan masuk ke gereja? Saya bertanya kepada dia, kamu nggak salah Pak bertanya seperti itu. Sama seperti kamu bertanya kepada orang-orang yang pergi ke dokter atau ke klinik atau ke rumah sakit. Mengapa kok orang sakit dibiarkan masuk ke tempat itu? Kenapa orang sakit dibiarkan masuk ke klinik atau ke tempat praktek dokter atau ke rumah sakit? Kenapa? Ya karena mereka sakit dan mereka perlu disembuhkan. Perempuan itu adalah perempuan pendosa. Dia tidak tahu harus berbuat apa di dalam hidupnya sudah terlanjur seperti itu. Tempatnya ada di mana? Ya di gereja. Itu sebabnya saya heran sekali kalau ada orang yang sudah menyadari kesalahannya, dosanya, hidupnya yang keliru, tapi tidak mau bertobat. Tidak mau datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima kelegaan, kelepasan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan di sini bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk memanggil orang yang berdosa, bukan untuk memanggil orang benar. Memang kita mengerti tidak ada seorang pun yang benar.
Tapi banyak orang yang merasa hidupnya benar. Sehingga mereka tidak merasa perlu Tuhan Yesus. Tidak merasa perlu panggilan Tuhan Yesus ini direspon, dijawab. Mereka merasa hidupnya benar. Tapi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sehingga jika kita merasa kita ini berdosa, Tuhan, hidup saya ini sudah terlalu kotor. Hidup saya sudah terlalu banyak dosanya. Manusia saja tidak bisa memaafkan saya. Saya terlalu banyak salah langkahnya. Saudara adalah orang yang paling tepat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Apa sebabnya? Karena di dalam Tuhan Yesus saudara akan mengalami pembaruan dari Tuhan Yesus. Saudara dilepaskan dari semua belenggu dan akibat dosa yang luar biasa. Kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan penebusan yang luar biasa. Saya mengajak kita membaca ayat yang terkenal juga pada Roma 3. Roma 3 ayat 23 dan 24. Mari. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Siapakah yang sudah berbuat dosa? Berapa banyak orang yang sudah berbuat dosa? Adakah orang-orang yang tidak berbuat dosa? Mungkin saudara kenal dengan orang yang sangat baik. Dia membantu banyak orang. Dia berkorban untuk banyak orang. Dia melakukan semua gerakan-gerakan sosial yang luar biasa. Jangan-jangan dia tidak berdosa. Sebab dia itu sangat banyak membantu orang lain. Bahkan dia tidak pernah menyakiti siapapun. Dia tidak pernah menyakiti binatang yang lemah pun. Gak pernah. Dia adalah orang yang baik. Mungkin saudara pernah kenal dengan orang-orang seperti itu. Siapa tahu mereka tidak berdosa. Tapi firman Tuhan katakan dengan benar. Firman Tuhan ini adalah mengatakan segala sesuatu dengan benar. Tidak ada hal yang salah ataupun disembunyikan oleh firman Tuhan. Pada ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Termasuk orang yang kelihatannya baik tadi. Termasuk para aktivis gereja. Termasuk para pengerja gereja. Termasuk para pelayan-pelayan gereja. Termasuk para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Semuanya sudah berbuat dosa. Dikatakan di sini, karena semua orang telah berbuat dosa. Saya merasa kata-kata dalam bahasa Indonesia ini sangat tepat. Karena dikatakan di sana telah berbuat dosa. Berbuat itu adalah sesuatu hal yang aktif. Dosa itu bukan sesuatu yang kita tidak sadari. Dosa itu seringkali adalah segala sesuatu yang aktif dilakukan. Dengan nyata dan jelas dilakukan. Dan kadang-kadang pada waktu melakukan dosa itu pun kita menyadari, wah saya ini sedang berdosa, lalu berhenti tidak? Tidak berhenti terus. Dan itu adalah dosa. Dan dikatakan di sini bahwa semua orang telah berdosa. Yang berdosa adalah semua orang. Hanya saja ada yang terlihat berbuat dosa. Seperti perempuan itu yang datang ke gereja, dia duduk di paling ujung. Dia berusaha menutupi wajahnya dengan rambutnya. Dia berusaha tidak bertatap mata dengan berpandang dengan orang lain. Takut-takutnya orang itu kenal dia dan sebagainya. Ada yang terlihat dosanya oleh manusia. Tapi ada juga yang dosanya tidak terlihat. Manusia tidak ada yang tahu bahwa dia itu adalah orang yang berbuat dosa. Ada yang menyadari bahwa dia berbuat dosa. Tapi ada yang tidak menyadari bahwa dia berbuat dosa. Malah merasa perbuatannya itu benar. Malah merasa perbuatannya itu masuk akal. Malah dia merasa bahwa perbuatannya dia itu adalah satu hal tindakan yang tepat. Ada yang mengakui dosanya. Ada yang mengakui dosanya karena dia sadar sehingga dia mengakui dosanya bahwa saya sudah berbuat dosa. Tapi ada juga yang tidak mau mengakui dosanya. Bukan berarti orang yang tidak mau mengakui dosanya, yang tidak sadar akan dosanya, orang yang tidak terlihat dosanya, orang itu tidak berdosa. Oh bukan. Orang tadi berdosa tetap.
Karena firman Tuhan katakan semua orang berbuat dosa. Hanya saja ada yang tidak mengakuinya. Kita beri tanda dahulu pada Roma 3 ayat 23 ini. Dan kita nanti kembali ke sana. Coba simak sebuah kisah pada Yohanes 8. Agak panjang ini ayatnya, jadi saya harap Ibu Mary perlahan-lahan saja membacanya dengan konsentrasi yang penuh supaya bacanya sesuai dengan apa yang dituliskan di sana. Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Suatu ketika dikatakan di sana, pagi-pagi benar, pada waktu Tuhan Yesus berangkat ke bait Allah, dikatakan di sana pada ayat yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang-orang di bait Allah. Itu pagi-pagi benar. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Zina itu adalah sebuah dosa dan semua orang tahu bahwa itu adalah dosa, termasuk perempuan yang melakukannya ini. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Tadinya orang-orang ini sedang perhatian pada pengajaran Yesus. Saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus pagi-pagi benar berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Jadi tadinya konsentrasi semua orang itu pada firman Tuhan. Tapi ketika ahli-ahli Taurat ini bukannya mendukung apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam mengajarkan firman Tuhan. Tapi ahli Taurat dan orang Farisi ini membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina yang diketahui oleh semua orang bahwa itu adalah dosa. Dan mereka menempatkan perempuan itu bukan di pojok, bukan di belakang, bukan dimasukkan ke dalam satu ruangan tertutup, terkunci, bukan. Tapi ditempatkan di sana di tengah-tengah menjadi pusat perhatian. Seringkali orang yang kedapatan berdosa berusaha ditempatkan di tengah-tengah. Berusaha dosanya itu diekspos. Berusaha semua orang supaya semua orang tahu ini adalah orang berbuat dosa. Sampai pada hari ini. Kalau ada orang berbuat dosa, berbuat kesalahan, berada di dalam kondisi putus asa karena dia berbuat dosa, bukannya ditolong, tapi malah disebarluaskan segala sesuatu yang sudah dilakukannya dan ditunjuk dialah pendosa. Ditaruh di tengah. Lalu mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Jadi tidak perlu lagi bukti dan sebagainya, bukan dugaan dia berbuat zina. Dia tertangkap basah. Dia tertangkap sedang melakukan zina. Diingatkan oleh orang-orang ahli Taurat dan Farisi ini.
ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Harus dihukum rajam. Perempuan seperti itu harus dihukum rajam. Itu sebabnya ditaruh di tengah. Karena nanti akan dirajam, orang yang akan dirajam ditaruh di tengah. Lalu dikatakan di sana, apakah pendapatmu tentang hal itu? Saya berpikir begini loh, kalau ahli Taurat dan orang Farisi tahu bahwa hukum Taurat itu mengharuskan perempuan berzina ini dirajam, kenapa tidak waktu ditangkap, pada waktu ditemukan dia sedang berbuat zina, seret langsung rajam sampai mati? Kenapa tidak seperti itu? Kenapa mesti repot-repot dibawa ke bait Allah, ditaruh di depannya Yesus, di tengah-tengah orang banyak di situ? Kenapa? Karena mau melecehkan Yesus. Jadi sekali dayung istilahnya ya, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali mereka berupaya, nanti perempuan ini akan dirajam juga dan nanti Yesus akan dilecehkan oleh mereka. Mengapa mereka harus menghadapkan perempuan ini pada Yesus dan ditanya, apakah pendapatmu tentang hal itu? Bukankah orang Farisi dan para ahli Taurat ini tidak menghargai Yesus? Tidak menganggap Yesus menjadi seorang tokoh yang patut ditanya, apakah pendapatmu tentang hal itu? Ini hanyalah ingin memancing Yesus. Mereka mengatakan hal itu, ayat 6, untuk mencobai Yesus, mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nanti perempuan ini kena, Yesus pun kena. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus di tanah? Tidak ada yang tahu. Dan ini juga menjadi perdebatan beberapa orang-orang ahli dan mencoba untuk mentafsirkan tentang Tuhan Yesus yang menulis jarinya di tanah. Tuhan Yesus tidak menjawab itu. Mungkin Tuhan Yesus juga sedang menuliskan apa-apa yang menjadi kesalahan-kesalahan orang-orang yang menuduh perempuan ini. Tanah adalah gambaran manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Dan dosa itu sudah tertulis di sana di dalam hidup manusia. Mungkin juga seperti itu. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Tuhan Yesus tidak mengatakan, oh hukum Taurat itu salah. Oh enggak. Tapi Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka bahwa mereka salah mentafsirkan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat tidak mengatakan bahwa orang yang tertangkap itu berdosa dan yang menangkap itu orang yang benar. Oh tidak. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengembalikan situasi ini kepada mereka masing-masing. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Sudah saya katakan, ada dosa yang kelihatan, bisa dilihat oleh orang lain, tapi ada juga dosa yang tidak kelihatan. Tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jangan sampai orang yang dosanya tidak kelihatan ini dianggap dan menganggap dirinya seolah-olah tidak berdosa. Jangan sampai seperti itu. Karena mereka juga berdosa walaupun dosanya tidak nampak. Tidak kelihatan, tidak tertangkap. Sehingga Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Mereka mulai berpikir, iya ya, saya juga punya dosa. Berarti saya tidak boleh menjadi orang pertama yang melemparkan batu kepada perempuan itu. Tapi di antara orang yang berkerumun itu ada satu orang yang tidak berdosa. Ada satu orang yang tidak berdosa di antara semua orang yang hadir di situ. Dialah yang seharusnya berhak mengambil batu, melemparkan, merajam perempuan itu. Siapa dia? Yesus. Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Tidak ada dosa pada dirinya. Sehingga dia berhak untuk mengambil batu dan mulai menghukum perempuan ini. Dan kita lihat nanti. Sebab Tuhan Yesus di sini sudah mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Berarti Tuhan Yesus punya hak yang dinyatakannya sendiri melalui firman Tuhan.
Dia menyatakan sendiri, dia mengingatkan kembali, dan dia menunjukkan tentang aturan main yang benar. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Orang juga tidak berusaha membaca tulisan Yesus itu sudah menulis apa ya? Enggak. Karena apa? Pikiran orang-orang di situ sudah berpikir tentang perempuan ini. Apapun yang ditulis Tuhan Yesus tidak diperdulikan. Bahkan pengajaran Tuhan Yesus tadi tidak diteruskan. Karena apa? Karena sibuk mengurusi perempuan berdosa ini. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, ayat 9, pergilah mereka seorang demi seorang. Mereka sadar bahwa mereka juga berbuat dosa. Mulai dari yang tertua. Kenapa kok dari yang tertua? Karena yang paling tua paling banyak dosanya. Paling panjang umurnya, paling banyak dosanya. Panjang umurnya, banyak dosanya. Itu lagunya. Pada waktu dia ulang tahun. Anak-anak muda, apalagi anak-anak kecil, masih umur 1 tahun, 2 tahun, belum banyak kesalahannya. Apalagi yang baru 1-2 bulan, masih bayi. Belum ada dosa yang dilakukan secara sadar. Jadi yang pergi dari sana adalah mereka yang dimulai dari yang tertua. Mereka pergi satu demi satu karena mereka menyadari, iya ya, saya juga berbuat dosa. Mereka mulai pergi meninggalkan perempuan ini. Itu sebabnya ketika seseorang mau menghakimi orang lain, dia harusnya bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya orang benar yang layak menghakimi orang yang berdosa ini? Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Kenapa kok Tuhan Yesus ada di sana? Dikatakan di sana, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri. Saya berpikir, kemana nih murid-murid Yesus? Nggak masuk nih murid-murid Yesus. Tidak kerja ini murid-murid Yesus. Karena akhirnya tinggallah Yesus seorang diri. Dengan perempuan itu, kok perempuan itu jelas objek dosa. Yesus adalah orang yang berhak untuk melemparkan batu atas perempuan ini. Lalu Yesus bangkit berdiri dan mengambil sebuah batu. Dan mulai, bukan gitu ayatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Di manakah mereka? Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Tidak ada. Mereka sudah tidak ada. Mereka sudah pergi. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, jangan merajam perempuan ini. Oh, itu dia bertentangan dengan Taurat. Atau perempuan ini belum terbukti bersalah. Bertentangan dengan Taurat. Faktanya jelas ketangkap basah. Tuhan Yesus tidak bertentangan dengan Taurat. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan orang untuk membaca dan memahami Taurat dengan benar. Lalu kata Yesus ayat 11, aku pun tidak menghukum engkau. Tuhan Yesus ini adalah orang atau pihak yang punya kuasa untuk menghukum perempuan berdosa ini. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Inilah rest. Inilah kelegaan yang diberikan. Perempuan ini tadinya stres, tegang, diseret-seret dari sana. Dan nyaris dilempari batu. Orang-orang mungkin sebagian sudah ngangkat batu. Dia tegangnya luar biasa, hidupnya stres. Orang berdosa pasti stres. Tapi ketika bertemu Tuhan Yesus, dia mendapatkan kelegaan. Tindakan orang Farisi dan para ahli Taurat ini, yang tadinya punya niat tidak baik akan menghajar, menghukum, merajam perempuan ini. Justru mendatangkan kebaikan buat perempuan ini. Karena perempuan ini datang kepada Yesus. Seringkali peristiwa-peristiwa yang kelihatannya buruk justru mempertemukan orang itu dengan Yesus. Perempuan ini mengalami peristiwa buruk. Dia sudah melakukan zina, sudah gitu ketangkap basah, dia ditangkap, diseret dan akan dirajam. Tapi tidak langsung dirajam. Dia ditarik, dibawa kepada Yesus. Beruntung sekali perempuan ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu.
Termasuk di dalam usahanya orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Yang punya tujuan buruk pada perempuan ini. Tujuan untuk mengajak semua orang merajam perempuan ini. Tapi dia bertemu dengan Yesus dengan cara yang ajaib dan aneh. Tuhan Yesus berhak untuk menghukum perempuan ini. Tetapi Tuhan Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Lalu pembaruan terjadi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pergilah mulai dari sekarang, janganlah berbuat zina lagi. Ini adalah satu pembaruan oleh Tuhan Yesus. Satu ciptaan yang baru. Tadinya dia datang, perempuan ini datang kepada Yesus sebagai penjinah. Sekarang disuruh kembali ke dalam hidupnya sebagai orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan Yesus, mengalami satu hidup yang baru. Satu hidup yang baru, yaitu hidup yang tidak lagi berzina. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata semua orang berbuat dosa. Termasuk orang-orang yang mau merajam perempuan ini. Tapi kalau kita kembali sekarang ke Roma 3 ayat 23 dan 24 dikatakan di sana. Ayat 23 mengatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ketika Tuhan Yesus memanggil orang berdosa, aku datang untuk orang berdosa. Pertanyaannya, untuk siapa saja Tuhan Yesus datang? Siapa saja yang diundang oleh Tuhan Yesus? Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Orang banyak mengatakan bahwa, termasuk orang Kristen juga, mengatakan bahwa hanya orang Kristen yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Padahal bukan. Yang dipanggil oleh Tuhan Yesus adalah orang berdosa. Siapakah orang berdosa? Semua orang sudah berbuat dosa. Berarti Tuhan Yesus memanggil semua orang. Tidak hanya memanggil orang-orang yang saat ini duduk di gereja. Tidak. Tapi memanggil semua orang. Dan ketika Tuhan Yesus memanggil semua orang, Tuhan Yesus mendasarkan panggilannya itu untuk apa? Di dalam kategori apa? Berdosa. Tuhan Yesus enggak katakan, aku datang bukan untuk orang-orang dewasa, tapi untuk anak-anak kecil. Berarti Tuhan Yesus hanya datang untuk mengundang anak-anak kecil. Aku datang bukan untuk kaum wanita, aku datang hanya untuk kaum pria. Berarti kaum wanita tidak diundang, kan gitu. Tapi kalau di sini dikatakan aku datang untuk orang berdosa. Padahal orang berdosa, semua orang berbuat dosa. Berarti tidak peduli apakah dia orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan, orang tidak punya pendidikan, orang bangsa apapun juga diundang oleh Tuhan Yesus. Lalu dikatakan pada ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memanggil, mengundang semua orang karena semuanya berdosa. Untuk apa? Untuk bertobat dan diselamatkan. Melalui apa? Penebusan Tuhan Yesus. Jadi undangan ini adalah undangan untuk, dikatakan pada ayat 24, untuk mendapat kasih karunia. Kasih karunia yang cuma-cuma. Dibenarkan secara cuma-cuma. Orang berdosa, perempuan tadi dilepaskan oleh Tuhan Yesus seperti sebagai orang yang tidak berbuat zina. Padahal dia berbuat zina. Dibenarkan. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus yang bertanggung jawab ketika Yesus melepaskan perempuan itu. Yesus yang bertanggung jawab ketika Yesus melepaskan saudara dan saya dari dosa kita masing-masing. Sadarkah kita bahwa kita sesungguhnya sudah diselamatkan dan mengalami penebusan Tuhan Yesus? Saya ingin mengajak saudara melihat gambar tabernakel. Kita lihat gambar tabernakel, gambar pertama saja. Di dalam gambar tabernakel ini, sayang ini nggak bisa lebih besar ya. Saudara melihat, saya ingatkan kembali, bahwa di tabernakel ini ada daerah tabernakel yang dipagari ini, dan ada pintu gerbang untuk masuk ke halaman tabernakel,
ada pintu kemah untuk masuk ke dalam ruang kudus atau tempat kudus, dan ada pintu tirai untuk masuk ke ruang maha kudus atau tempat maha kudus. Tabernakel ini menghadap ke timur. Kenapa kok menghadap ke timur? Ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa pergi ke arah timur, pintu timur ke arah timur. Jadi timur ini adalah gambaran arah orang berdosa pergi. Sekarang tabernakel dibuka gerbangnya menghadap ke timur. Berarti apa? Ini mengundang orang-orang yang sudah berbuat dosa, yang pergi meninggalkan Taman Eden atau meninggalkan kasih karunia Allah karena dosa mereka. Sekarang mereka diundang untuk masuk ke dalam pintu gerbang tabernakel. Mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat ini sungguh ayat yang luar biasa. Saudara kalau membaca ayat ini dengan benar-benar memperhatikan dan menyimak, saudara akan mengerti betapa luar biasanya Allah mengasihi saudara dan saya. Dikatakan di sini pada ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Marilah kepadaku. Itu bukan panggilan biasa, tapi panggilan kudus. Kudus artinya khusus. Panggilan khusus untuk Allah. Marilah kepadaku. Itu marilah kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi ini sebuah panggilan yang khusus. Panggilan kudus. Kalau kita kembali lagi ke gambar tabernakel. Sekarang kita lihat gambar tabernakel, gambar kedua saja. Ya. Kita lihat di sini, ini agak kurang jelas tapi cukup lah ya. Ini tabernakel dari sisi agak sedikit tidak terlalu denah dari atas. Tapi di sini kita bisa melihat gerbang ini ada 4 tiangnya. Dan gerbang inilah yang menghadap ke timur. Gerbang ini seolah-olah merupakan panggilan. Panggilan kudus, ini gerbang. Panggilan kudus untuk masuk ke dalam program penyelamatan Allah yang digambarkan di tabernakel di halaman ruang kudus dan ruang maha kudus. Kalau kita lihat di sini pada 2 Timotius 1 ayat 9, pintu gerbang tabernakel menggambarkan panggilan kudus. Dasarnya apa panggilan kudus itu? Dikatakan di sini, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi bukan karena kita sadar, oh iya ya saya membutuhkan Tuhan. Terus kita masuk ke dalam panggilan kudus atau masuk ke dalam gambaran tabernakel, masuk ke dalam gerbang tabernakel, melalui gerbang tabernakel masuk halaman. Oh tidak, bukan berdasarkan perbuatan kita. Perbuatan kita itu dosa kok. Bagaimana dosa membawa orang kepada keselamatan? Tidak akan bisa. Karena dosa itu justru membawa orang kepada kematian kekal. Tidak mungkin dosa itu membawa orang kepada keselamatan. Sama seperti saudara sekarang mau naik ke atas. Saudara sengaja turun ke bawah. Ya nggak mungkin naik ke atas. Sama seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, itu bukan berdasarkan perbuatan kita. Ayat 9 katakan, melainkan, perhatikan di sana, berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Berarti panggilan kudus ini melalui pintu gerbang tabernakel tadi, dasarnya adalah kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada kita. Dikatakan selanjutnya, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum ada manusia yang dibentuk, sebelum segala sesuatunya terjadi, Allah sudah memanggil manusia yang akan diciptakannya itu masuk dalam panggilan kudus. Melalui siapa? Melalui Kristus. Ini adalah karunia, pemberian gratis kepada orang yang mau menerimanya. Sayangnya banyak orang yang tidak mau menerimanya. Dan mengatakan begini, waduh setelah saya jadi Kristen saya jadi dijauhi oleh teman-teman.
Setelah saya jadi Kristen, saya jadi dicuekin oleh sahabat-sahabat saya. Setelah saya jadi Kristen, saya kok mengalami kerugian begini dan kerugian begini. Mereka mau membandingkan panggilan kudus Allah untuk hidup yang kekal dengan recehan-recehan dalam kehidupan ini yang tidak ada artinya. Apakah menjadi Kristen kita akan berkorban? Pasti. Pasti. Saudara jangan mengira menjadi Kristen terus hidupnya tidak berkorban. Pasti berkorban. Karena Tuhan Yesus katakan, orang itu harus memikul kuk. Orang itu harus mengangkat salibnya. Orang itu harus menyangkal dirinya untuk mengikut Yesus. Itu adalah berkorban, sudah pasti. Tapi kalau kita mengerti bahwa panggilan kudus ini adalah urusannya dengan hidup kekal kelak kemudian hari, kita tidak akan mau menukarkan hal itu dengan apapun. Sekali lagi saudara baca di sana ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi Allah yang mengasihi kita jauh dari permulaan zaman, dari masa permulaan zaman sudah mengasihi kita. Allah yang sama tidak mungkin tidak mengasihi saudara dan saya hari ini di tengah-tengah COVID-19. Tidak mungkin. Jangan pernah berpikir, Tuhan kenapa Tuhan saya kok masih sakit terus. Saya kok masih punya masalah ekonomi terus Tuhan. Saya punya masalah keuangan terus. Saya kok masih mengalami persoalan terus Tuhan dalam hidup saya ini. Jangan pernah kita berpikir bahwa Allah tidak memperdulikan saudara dan saya. Apa yang dipikirkan oleh perempuan tadi? Perempuan berzina tadi ketika diseret dari tempat dia berzina sampai ke depan Tuhan Yesus. Dia merasa tidak ada seorang pun yang membela dia. Mungkin dia adalah orang yang juga percaya kepada Allah. Tapi dia merasa bahwa Allah juga tidak peduli pada saya. Mana buktinya saya tidak ditolong oleh Allah. Padahal Allah sedang melakukan sesuatu yang dahsyat sekali pada orang ini. Karena perempuan ini akan dipertemukan dengan Yesus. Kita seringkali di tengah perjalanan suka mengeluh. Suka merasa bahwa ini tidak mungkin ada perbaikan. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang mengupayakan yang jauh lebih baik dari apa yang kita bisa bayangkan. Kalau kita lihat di sini, ini berdasarkan kasih karunia Allah yang dikaruniakan dalam Kristus Yesus. Saudara beri tanda dulu 2 Timotius 1 ini. Kita pindah dulu ke Ibrani 3 ayat 1. Ibrani 3 ayat 1. Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Di sini, saudara dan saya disapa sebagai saudara-saudara yang kudus. Ini siapa? Ya kita gereja Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang kudus, orang-orang yang dikhususkan untuk Allah. Makanya tingkah laku kita, pikiran kita, hidup kita harus khusus untuk Allah. Dikatakan yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Panggilan surgawi. Saya pernah suatu ketika di sebuah airport di luar negeri tergopoh-gopoh berlari-lari. Karena apa? Karena nama saya sudah dipanggil untuk masuk ke pesawat. Dan saya ketinggalan karena enak-enakan di tempat kopi. Minum kopi serapat subuh, kok ini kok kayak namanya kok kayak pernah dengar ya, namanya siapa? Oh nama saya, dipanggil-panggil. Ini Mr. Andri, kemana Mr. Andri gitu. Sambil setelah saya lari-lari dengan berkeringat luar biasa, membawa koper lari-lari. Sampai di sana si petugasnya memandang saya dengan wajah yang sangat marah. Pasti ini orang kampung gak pernah naik pesawat. Sehingga aduh benar-benar saya merasa. Tapi untung saya dipanggil. Sebab kalau tidak, pesawat tetap berangkat. Betul ya? Kalau saya tidak dipanggil nih, di daftar listnya itu, si Andri belum ada. Udah cuekin, berangkat. Tetap berangkat, tapi tanpa saya. Untungnya saya dipanggil. Panggilan ini adalah panggilan untuk naik pesawat. Bukan panggilan untuk naik, katakanlah bis antar kota. Bukan juga panggilan karena saya belum bayar kopinya tadi. Dipanggil, Mr. Andri, ini kopi belum dibayar, ayo kembali ke sini bayar dulu.
Enggak, panggilan ini adalah panggilan untuk naik pesawat. Sekarang kita mendapat panggilan yang luar biasa. Melalui gerbang tabernakel kita mendapat panggilan yang luar biasa, namanya adalah panggilan surgawi. Saudara dan saya mengalami panggilan kudus, yaitu panggilan surgawi. Dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Makanya tabernakel, kita lihat lagi gambar tabernakel nomor 2. Kita boleh lihat gambar tabernakel nomor 2. Nah, kita dipanggil melalui gerbang ini untuk masuk ke dalam hadirat Allah, ruang Maha Kudus. Untuk nantinya itu masuk ke dalam tempat Maha Kudus hadirat Allah, yaitu surga. Makanya dikatakan panggilan surgawi. Tiangnya ada 4, menggambarkan 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi ini adalah panggilan surgawi. Saudara dipanggil. Ayo datang kepada Yesus. Untuk apa? Untuk percaya kepada Yesus. Kalau saya nih ya sudah dipanggil namanya, saya dengar di airport itu saya dipanggil namanya, terus saya berlari-lari sampai di depan pintu gerbangnya. Saya melihat petugasnya. Saya nggak percaya kalau saya dipanggil. Saya keluar lagi, saya duduk-duduk lagi, saya ke tempat majalah, saya ke tempat permen, saya ke tempat kopi lagi, ke tempat makanan. Pesawat berangkat tanpa saya walaupun saya sudah dipanggil. Karena apa? Karena saya tidak percaya pada panggilan itu. Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nggak percaya Tuhan. Dipanggil sama Tuhan gini paling-paling karena Tuhan perlu sama saya. Oh bukan. Kita dipanggil bukan karena Tuhan perlu pada kita. Kita dipanggil karena kita yang perlu. Tapi kita tidak sadar bahwa kita perlu keselamatan. Itulah panggilan surgawi. Panggilan kudus. Dalam Ibrani 3 ayat 1 tadi dikatakan panggilan surgawi, ya, bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus yang sudah memanggil kita. Kita kembali ke 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10 tadi. Ayat 10 mengatakan begini. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara boleh saja dipanggil seperti saya tadi dipanggil di airport untuk boarding naik pesawat. Tapi kalau pesawatnya belum datang, pasti kita suruh nunggu lagi. Apalagi kalau pesawatnya tidak jadi datang, bisa-bisa uang tiket kita dikembalikan. Dan kita tidak jadi berangkat di sana. Terkatung-katung apalagi kalau itu adalah airport di kota kecil. Wah, bisa gawat kalau gitu caranya. Baru minggu depan Pak, ada penerbangan lagi ke Jakarta, kata si orang tadi. Waduh, kita 1 minggu di sini. Kalau pesawatnya belum datang, kemungkinannya kita belum tentu jadi berangkat. Walaupun sudah dipanggil. Tapi panggilan ini dinyatakan, ayat 10, sekarang sudah dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus. Sekarang ini sudah datang pesawatnya. Itu pesawatnya lagi nunggu di luar. Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dan Yesus menunggu semua orang yang menyadari dirinya berdosa dan mau diselamatkan. Mari datang kepada aku, kata Tuhan Yesus. Yang dikatakan pada ayat 10, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Luar biasa ini. Melalui berita Injil panggilan ini dinyatakan bahwa Yesus sudah datang. Dipanggil dan dikasih tahu Yesus sudah datang melalui berita Injil. Kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu berisi 5 pokok Injil yang utama. Yaitu Yesus lahir, Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya yang mau percaya kepadanya. Yang mau menerima Yesus. Yang ketiga adalah Yesus bangkit dari kubur yang menunjukkan bahwa Yesus mengalahkan kuasa maut. Kuasa maut, kuasa dosa dikalahkan. Yang keempat adalah Yesus naik ke surga. Kenapa Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagimu, kata Tuhan Yesus pada Yohanes 14. Dan yang kelima,
Yesus akan datang kembali. Tidak ada gunanya Yesus mati di atas kayu salib. Yesus lahir, Yesus mati di atas kayu salib, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Tidak ada gunanya kalau Tuhan Yesus tidak datang kembali. Tidak datang untuk menjemput kita. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya nama saya dipanggil di airport itu kalau pesawatnya tidak ada, tidak datang untuk terbang. Oh, pesawatnya sudah datang, Pak. Silakan Bapak boarding, saya boarding, naik ke dalam pesawat. Dan nggak berangkat-berangkat pesawatnya. Saya tanya, kenapa ini kok nggak berangkat-berangkat? Ya memang pesawat ini nggak berangkat lagi, Pak. Ya ini gini terus sampai minggu depan. Waduh, saya nginep di pesawat kalau gitu caranya. Udah gitu AC-nya nggak dinyalakan lagi. Kan kalau kita sudah naik pesawat, kita sudah percaya pada Yesus. Kita sudah menerima Tuhan Yesus. Yesus datang untuk membawa kita. Kemana? Panggilan surgawi, jangan lupa dibawa ke surga. Tapi hal inilah yang seringkali tidak disadari juga termasuk oleh orang-orang yang sudah lama Kristen karena tidak mengerti. Di mana sih posisinya berita Injil ini bagi keselamatanku? Injil ini mematahkan kuasa maut. Melalui berita Injil, Injil ini dikatakan mematahkan kuasa kematian kekal, kuasa maut. Dan Injil ini mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, mendatangkan kuasa hidup kekal. Jadi Injil ini mematahkan kuasa kematian kekal dan mendatangkan kuasa hidup yang kekal. Itu Injil. Itu sebabnya walaupun itu pintu gerbang bait Allah, maka pintu gerbang bait Allah itu menjadi penting karena orang akan masuk melalui pintu gerbang bait Allah itu terlebih dahulu. Dan mengapa Injil begitu luar biasa? Kita baca Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Rasul Paulus mengatakan bahwa Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Artinya percaya sungguh-sungguh pada Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kalau saudara menyampaikan berita Injil kepada siapapun, saudara sedang menyampaikan kekuatan Allah. Mengapa disebut kekuatan Allah? Karena berita Injil ini menceritakan tentang bagaimana dengan kekuatan Allah, dengan kuasa Allah, manusia diselamatkan dari dosa. Apakah semua manusia? Tergantung dari mereka yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi kalau mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka tidak termasuk bagian yang diselamatkan tadi. Ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang bukan Yahudi, yaitu Yunani atau alias orang-orang bangsa lain termasuk kita. Yang percaya syaratnya. Syaratnya bukan syaratnya yang bisa diselamatkan adalah orang Yahudi, oh bukan. Syaratnya adalah percaya. Injil itu diterima dengan percaya pada kekuatan Allah. Dan sejak saat itu hidup kita diubahkan menjadi hidup di dalam percaya, di dalam iman. Dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang diawali dengan iman. Saat kita masuk melalui pintu gerbang tabernakel, menuju kepada iman. Iman yang berikutnya adalah iman ruang atau tempat Maha Kudus. Coba kita lihat lagi gambar tabernakel nomor 2. Dikatakan di sana berangkat dari iman, berangkat dari masuk melalui pintu gerbang dan menuju kepada iman. Iman karena surga, iman kepada surga, iman karena ruang tempat Maha Kudus. Orang yang tidak beriman kepada Injil tidak mungkin bisa beriman pada surga. Orang itu bisa berkhayal tentang surga, tapi tidak beriman tentang surga. Orang yang beriman kepada Injil, dia yang dibawa masuk ke dalam iman tempat Maha Kudus.
Dikatakan di sana, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau kita lihat tabernakel dari langkah pertama sampai dengan langkah terakhir nanti, semuanya dilalui dengan iman. Gerbang harus dilalui dengan iman. Mezbah korban dan yang lain, terus ruang kudus sampai dengan masuk ruang maha kudus, semuanya dilewati semua dengan iman. Kita baca ayat terakhir, Roma 8 ayat 29 dan 30. Roma 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Banyak orang yang keliru di dalam mengartikan ayat ini. Karena ayat ini mengatakan begini pada ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menunjukkan di sini seolah-olah Allah memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan Allah membiarkan sebagian orang yang lain untuk binasa di dalam neraka. Kita tahu bahwa yang dipilihnya ini adalah mereka yang berdosa. Jadi kategorinya, syaratnya adalah syarat orang itu berdosa, artinya mengakui dosanya. Menyadari dosanya, mengakui dosanya. Orang berdosa yang membutuhkan Mesias, orang sakit membutuhkan tabib. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Sama seperti kalau saudara adalah dokter dan saudara membuka praktek. Apakah saudara memilih pasien saudara? Ya, memilih. Kenapa? Siapa yang akan menjadi pasien saudara? Orang sakit. Ngapain ini kamu sehat kok kamu datang ke saya? Kamu mah sehat, sana pergi. Pasti gitu. Tapi saudara bisa bayangkan kalau semua orang adalah sakit, berarti pasien saudara adalah semua orang ini. Siapakah yang sudah dipilih oleh Allah untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan? Orang berdosa. Dan itu yang sudah dipilih. Dan kalau sudah dipilih, dikatakan ayat 29. Mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang sudah dipilih itu ditentukan. Kamu dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kamu dipilih bukan untuk menjadi orang berdosa lagi, bukan. Tapi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga di ayat 30 dikatakan, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Kita lihat gambar nomor 2 dari tabernakel. Dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Dipanggil itu melalui apa? Pintu gerbang tabernakel. Dibenarkan melalui apa? Melalui pintu kemah tabernakel. Dan dimuliakan, yaitu melalui pintu tirai tabernakel. Dipanggil melalui pintu gerbang untuk masuk ke halaman. Lalu dibenarkan melalui pintu kemah untuk masuk ke ruang kudus. Dan dimuliakan, yaitu masuk ke dalam hadirat Allah, ruang maha kudus melalui pintu tirai. Jadi kalau di sini saudara baca, dan mereka yang ditentukan dari semula. Siapa yang ditentukan dari semula? Adalah semua orang yang berdosa. Yang ditentukan itu. Semua orang. Mereka itu juga dipanggilnya. Masuk pintu gerbang. Dan mereka juga dipanggilnya itu akan dibenarkannya. Masuk pintu kemah. Dan yang mereka dibenarkannya itu mereka dimuliakannya. Di mana? Masuk ke dalam lewati pintu tirai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapa dalam surga,
Bapa yang begitu mengasihi kami. Bahkan sebelum kami diciptakan di dalam dunia ini, ternyata terbukti Engkau mengasihi kami dengan luar biasa. Bapa dalam surga, Engkau tidak membiarkan kami terjebak, terjerat, terikat di dalam dosa yang sudah kami lakukan. Dosa yang ada dalam hidup kami. Engkau menyediakan Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan satu-satunya untuk boleh kami menerima keselamatan dari Allah sendiri. Karena kuasa Allah yang sudah menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pimpin kami ya Bapa, agar kami boleh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus seperti yang Allah mau. Dan pimpin kami agar kami boleh menyampaikan berita Injil kepada siapapun juga. Supaya mereka semua tahu bahwa mereka sedang ditunggu oleh Tuhan. Mereka sedang dipanggil oleh Tuhan untuk menerima keselamatan atas dosa-dosa yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka, yang sudah membelenggu kehidupan mereka. Tuhan tolong pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, di tempat kami berada. Menjadi alat Tuhan untuk membawa mereka kepada terang Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka diselamatkan sebagaimana kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami membuka hati kami. Mari Bapa, Engkau berkati kami dengan perjamuan kudus. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus mempersiapkan kami menerima roti dan menerima anggur yang adalah tubuh Yesus dan darah Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menyatu dengan Tuhan Yesus, dengan kuasa Allah di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Di dalam namalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini. Sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi menaungi kehidupannya, menyelamatkan kehidupannya, dan memberikan perlindungan, kekuatan, pertolongan, dan berkat dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur, terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.